Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Evelyn Nadea dengan NIM 210603501012. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai teori solidaritas sosial oleh Emil Durkheim. Solidaritas sosial menurut Emil Durkheim. Solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman bersama. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial adalah di mana masyarakat merupakan hasil dari sebuah kebersamaan. Solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Tesis Durkheim dalam The Division of Labor in Society. Masyarakat modern tidak disatukan oleh kemiripan di antara orang-orang yang melakukan hal-hal yang pada dasarnya sama. Namun pembagian kerja itu sendiri yang menarik orang-orang bersama dengan memaksa mereka saling tergantung satu sama lain. Sekilas tampak bahwa pembagian kerja adalah suatu kebutuhan ekonomis yang merusak solidaritas. Tetapi bagi Durkheim berargumen bahwa layanan-layanan ekonomis yang dapat ia berikan tidak begitu penting dibandingkan efek moral yang ia hasilkan dan fungsinya yang sebenarnya ialah untuk menciptakan perasaan solidaritas antara dua orang atau lebih. Perubahan dalam pembagian kerja memiliki implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarakat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara di mana solidaritas sosial terbentuk. Dengan kata lain, perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Untuk menyimpulkan perbedaan tersebut, Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua. Yang pertama, solidaritas mekanik dan yang kedua, solidaritas organik. Berikut contoh gambar solidaritas sosial. Yang pertama, solidaritas sosial mekanik dan yang kedua, solidaritas sosial organik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu. Indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan atau represif. Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Homogenitas serupa itu hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanik adalah menjadi satu dan padu karena seluruh anggota adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat seperti itu terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif lebih kuat yang melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, yaitu pemahaman norma dan kepercayaan bersama. Solidaritas mekanik merupakan dasar kohesi sosial. Di sana tingkat perorangan sangat rendah karena setiap individu merupakan satu mikrokosmos yang bersifat kolektif. Maka setiap anggota masyarakat semacam ini berkesempatan untuk mengembangkan sifat kepribadian khusus terbatas. Artinya, bahwa solidaritas ini telah diperkuat oleh disiplin suatu komunitas berdasarkan kebersamaan moral dan sosial. Dalam rangka seperti ini, tradisi sangat berkuasa, individualisme sama sekali tidak ada, dan keadilan ditujukan kepada tunduknya individu kepada kehidupan bersama karena solidaritas ini lahir dari kesamaan-kesamaan yang ada dalam diri anggota masyarakat. Ia timbul dari kenyataan bahwa sejumlah keadaan kesadaran dimiliki bersama oleh semua anggota masyarakat itu. Masyarakat solidaritas mekanik yang ditandai oleh masyarakat sederhana dibentuk oleh hukum represif atau menekan. Karena anggota masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain karena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama. Apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu karena setiap orang dapat merasakan pelanggaran itu dan sama-sama meyakini moralitas bersama.
maka pelanggaran tersebut akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai solidaritas organik. Solidaritas organik didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan daripada yang bersifat represif. Dalam sistem organik, kemarahan kolektif yang timbul karena perilaku menyimpang menjadi kecil kemungkinannya karena kesadaran kolektif itu tidak begitu kuat. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organik adalah bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, dengan fakta bahwa orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Peningkatan pembagian kerja menyebabkan menyusutnya kesadaran kolektif. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan bersama dengan pembagian kerja dan membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki orang lain daripada bertahan dengan kesadaran kolektif bersama dan kuat. Kesadaran kolektif dibatasi pada bagian kelompok, tidak dirasakan terlalu mengikat, kurang rigid, dan isinya adalah kepentingan individu yang lebih tinggi daripada pedoman moral. Oleh karena itu, meskipun masyarakat organik memiliki kesadaran kolektif, namun kesadaran kolektifnya bersifat lemah, yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan individual. Masyarakat solidaritas organik yang ditandai oleh masyarakat modern dibentuk oleh hukum restitutif, di mana seorang yang melanggar mesti melakukan restitusi untuk kejahatan mereka. Dalam masyarakat seperti ini, pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat dan bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. Karena kurangnya moral bersama, kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggaran hukum. Seorang pelanggar hukum dalam masyarakat organik biasanya hanya diminta memberikan ganti rugi atau denda atas pelanggaran yang mereka lakukan. Meskipun hukuman mati berlaku dalam masyarakat organik, namun hukum restitutif masih dominan diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Berikut ciri-ciri solidaritas mekanik. Yang pertama, pembagian kerja rendah. Kedua, kesadaran kolektif kuat. Ketiga, hukum represif dominan. Keempat, individualitas rendah. Kelima, konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting. Keenam, peranan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang. Ketujuh, saling ketergantungan itu rendah. Kedelapan, bersifat primitif atau pedesaan. Kesembilan, diikat kesadaran kolektif. Dan berikut ciri-ciri solidaritas organik. Yang pertama, pembagian kerja tinggi. Kedua, kesadaran kolektif lemah. Ketiga, hukum restitutif dominan. Keempat, individualitas tinggi. Kelima, konsensus terhadap nilai abstrak dan umum itu penting. Keenam, badan kontrol sosial yang menghukum orang yang menyimpang. Ketujuh, saling ketergantungan yang tinggi. Kedelapan, bersifat industrial perkotaan. Dan yang terakhir, diikat sistem pembagian kerja. Contoh solidaritas sosial di masyarakat Toraja. Contoh solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik dari perilaku masyarakat Toraja dapat dilihat dari sikap saling membantu antar masyarakat tersebut. Sikap membantu tersebut merupakan cerminan dasar dari solidaritas mekanisme. Karena sikap saling membantu yang dilakukan antar masyarakat tersebut merupakan tindakan yang didasari oleh sentimen bersama yang bergantung pada bantuan orang lain yang memiliki kepercayaan bersama dan bukan individualis. Sikap saling membantu merupakan suatu hal yang bisa ditemui pada masyarakat Toraja. Hal tersebut dilakukan karena adanya rasa kebersamaan dan rasa senasib, karena jika anggota keluarga atau masyarakat sekitar kita sedang berduka, makanya kita akan merasakan hal yang sama. Saat masyarakat Toraja melihat kerabat atau orang yang sekampung dengannya sedang membutuhkan bantuan, tentu akan membantunya, karena jika kita mengalami hal yang sama, nantinya juga akan dibantu. Contoh solidaritas organik. Pada upacara Rambu Solo terdapat pembagian kerja. Pembagian kerja yang dimaksud yaitu pembentukan panitia pelaksana. Akan tetapi, bukan hanya panitia yang bekerja saat Rambu Solo dimulai, namun seluruh anggota keluarga bahkan masyarakat masih ikut membantu. Setiap panitia mempunyai ketua koordinator yang akan memimpin masing-masing anggotanya untuk bekerja sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan.
Panitia upacara Rambu Solo dibentuk sebelum acara Rambu Solo akan dimulai dan akan dibubarkan saat upacara Rambu Solo selesai. Biasanya panitia yang merupakan anggota keluarga dekat dari orang yang telah meninggal. Bentuk solidaritas yang sering ditemui pada masyarakat Toraja yaitu gotong royong, hubungan sosial dari hasil interaksi sehari-hari yang terjalin dengan baik pada saat pelaksanaan Rambu Solo memberikan keuntungan berupa bantuan tenaga, materi, dan waktu dari tetangga, keluarga, kerabat, dan masyarakat. Orang dengan sukarela datang membantu ampusara atau pelaksana upacara karena adanya dorongan kesadaran sebagai anggota masyarakat yang sama. Upacara Rambu Solo yang dilaksanakan dihadiri oleh banyak orang, bahkan hampir seluruh masyarakat di wilayah tersebut membantu persiapan pesta sampai pada proses pemakaman atau selesainya upacara Rambu Solo. Dan penyelenggara upacara akan memberikan jamuan sebagai tanda terima kasih pada orang yang telah datang membantu. Masyarakat akan bergotong royong membuat lantang atau pondok karena proses pembuatannya membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang tidak sebentar. Saat acara Rambu Solo pun sudah selesai, masyarakat masih bergotong royong untuk membongkar lantang atau pondok yang telah dipakai. Hal ini yang membuat masyarakat Toraja memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.